Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan saya sendiri, Septian Pratiwi dengan NIM 062 dan rekan-rekan saya. Saya Ahmad Jerry dengan NIM 063. Saya Sofia Asmin Fata dengan NIM 060. Saya Rarkristi Canipar dengan NIM 059. Saya Lulu Alia dengan NIM 99. Oke, jadi di sini kami akan mempersembahkan video CBL mata kuliah Biodiversitas dan Evolusi mengenai penyerbukan nokturnal pada tanaman hutan hujan Sumatera. Saksikan video kami. Penyerbukan merupakan salah satu proses paling penting dalam kehidupan tumbuhan berbunga. Melalui penyerbukan, serbuk sari yang mengandung sel jantan dipindahkan ke kepala putik yang mengandung sel betina, sehingga memungkinkan terjadinya pembuahan dan pembentukan biji. Proses ini bukan hanya inti dari reproduksi seksual tumbuhan, tetapi juga fondasi yang menopang keanekaragaman hayati dan stabilitas ekosistem. Secara umum, penyerbukan dapat berlangsung melalui dua mekanisme utama, yaitu abiotik dan biotik. Penyerbukan abiotik terjadi tanpa keterlibatan makhluk hidup, misalnya melalui angin atau air. Namun, mayoritas tumbuhan berbunga sangat bergantung pada penyerbukan biotik, yakni bantuan dari hewan penyerbuk seperti serangga, burung, dan mamalia. Penyerbukan oleh hewan tidak sekedar memastikan terbentuknya biji dan buah, tetapi juga menjaga keberlanjutan populasi tumbuhan, memelihara keragaman genetik, serta mendukung keseimbangan fungsi ekosistem. Ketiadaan peran penyerbuk dapat menyebabkan penurunan drastis dalam produksi biji. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh tumbuhan itu sendiri, tetapi juga oleh seluruh rantai kehidupan yang bergantung padanya. Tanpa penyerbuk, ketersediaan makanan alami bagi berbagai organisme akan terganggu, dan stabilitas habitat akan terancam. Kajian terbaru bahkan menegaskan bahwa jasa penyerbukan memiliki kontribusi nyata terhadap kuantitas dan kualitas hasil reproduksi tanaman, serta memberikan implikasi langsung terhadap ketahanan dan keberlanjutan ekosistem secara keseluruhan. Dalam konteks ini, hutan hujan Sumatera menjadi salah satu contoh ekosistem tropis yang sangat bergantung pada interaksi penyerbukan biotik. Hutan hujan ini dikenal sebagai salah satu kawasan dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Struktur kanopinya yang rapat dan berlapis menciptakan kondisi lingkungan yang unik. Hanya sedikit cahaya yang dapat mencapai lantai hutan, sehingga tumbuhan bawah harus beradaptasi terhadap intensitas cahaya rendah. Adaptasi ini bukan hanya memungkinkan tumbuhan bertahan hidup, tetapi juga menciptakan mikrolimat yang mendukung keberadaan spesies-spesies endemik yang sensitif terhadap perubahan lingkungan. Kompleksitas vertikal kanopi hutan Sumatera berkaitan erat dengan tingginya tingkat keanekaragaman hayati. Lapisan-lapisan vegetasi menciptakan beragam habitat mikro yang ideal bagi berbagai jenis organisme, termasuk hewan penyerbuk. Salah satu strategi adaptasi yang menarik dari tumbuhan hutan tropis adalah kemampuan untuk menyesuaikan waktu mekar bunga dan karakteristik kimianya dengan perilaku penyerbuk. Salah satu contoh adaptasi tersebut dapat dilihat pada fenomena penyerbukan nokturnal, yaitu penyerbukan yang terjadi pada malam hari. Pada saat cahaya matahari tidak lagi tersedia, beberapa kelompok penyerbuk seperti ngengat dan kelelawar justru aktif untuk mencari makan. Untuk menarik perhatian mereka, tumbuhan mengembangkan strategi evolusioner yang sangat khas. Alih-alih mengandalkan warna bunga yang mencolok sebagai isyarat visual, tumbuhan memproduksi senyawa volatil aromatik yang kuat dan khas. Kimia organik bunga berperan penting dalam menarik penyerbuk malam karena sinyal visual seperti warna ataupun bentuk bunga sulit terlihat pada kondisi gelap. Bunga menghasilkan senyawa kimia mudah menguap atau dikenal dengan volatile organic compounds yang terdiri dari terpena, benzoid, ataupun ester. Kemudian senyawa-senyawa ini dilepaskan ke udara dan membentuk cecek bau yang dapat ditangkap oleh antena
ngengat, ataupun indera penciuman pada kelelawar. Aroma ini menjadi petunjuk arah yang menuntun penyerbuk menuju bunga. Lalu, saat penyerbuk menghisap nektar, tubuhnya akan bersentuhan dengan benang sari dan putik, sehingga terjadi pemindahan serbuk sari. Banyak spesies bunga mengatur waktu pelepasan aroma sesuai aktivitas penyerbuk. Misalnya, intensitas bau meningkat pada malam hari, mencapai puncak di tengah malam, lalu akan menurun menjelang pagi. Contohnya itu pada tanaman Clarkia breweri yang diserbuki ngengat dan mampu menghasilkan aroma 8-15 kali lebih banyak dibandingkan dengan kerabatnya yaitu Clarkia consina yang diserbuki di siang hari. Bahkan pada senyawa yang dilepaskan hingga 200 kali lebih cepat. Hal yang sama juga terjadi pada bunga durian atau Durio zibetinus yang mekar malam hari dan mengeluarkan bau khas bercampur senyawa sulfur serta ester sehingga menarik kelelawar pemakan nektar, dan saat kelelawar menghisap nektar, tubuhnya terkena serbuk sari lalu memindahkannya ke bunga lain. Nah, strategi kimiawi ini menunjukkan bahwa aroma bunga merupakan bentuk komunikasi evolusioner antara tumbuhan dengan penyerbuk malam untuk memastikan keberhasilan reproduksi. Adaptasi waktu mekar memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan penyerbukan. Ketika waktu mekar bunga selaras dengan periode aktivitas penyerbuk utama seperti ngengah dan kelelawar di malam hari, peluang terjadinya transfer serbuk sari akan meningkat secara signifikan. Bunga yang membuka pada malam hari tidak hanya menyesuaikan ketersediaan nektar, tapi juga memaksimalkan pelepasan senyawa aroma atau volatil yang mampu menarik penyerbuk nokturnal pada saat yang tepat. Strategi ini membuat tingkat kunjungan penyerbuk, frekuensi pembuahan, hingga keberhasilan reproduksi tanaman di hutan hujan tropis seperti di Sumatera menjadi lebih tinggi. Selain itu, bunga yang mekar pada waktu yang tepat akan mengeluarkan senyawa volatil tertentu sesuai preferensi penyerbuk target. Contohnya pada bunga Guetarda scabra, senyawa benjenoid dan terpen yang dilepaskan pada malam hari berperan untuk menarik ngengat malam atau hakmot sehingga efisiensinya penyerbukan meningkat. Senyawa volatil ini terutama dipancarkan dari bagian korola dan antera bunga, memberikan sinyal aroma yang kuat ketika bunga berada dalam kondisi paling reseptif. Dengan demikian, sinkronisasi antara waktu antesis dan predoaktif penyerbuk malam menjadi mekanisme adaptif kunci yang memastikan transfer serbuk sari berjalan efektif, sekaligus meningkatkan peluang keberhasilan reproduksi tanaman. Selanjutnya, mengenai keterkaitan strategi penyerbukan dengan teori evolusi dan keanekaragaman hayati di Sumatera. Fenomena penyerbukan nokturnal di hutan hujan Sumatera berperan penting dalam evolusi interaksi tumbuhan dan hewan melalui isolasi temporal. Bunga yang mekar pada malam hari menunjukkan adaptasi khusus berupa pelepasan aroma volatil terjadwal dan sinyal visual di cahaya redup untuk menarik ngengat dan juga kelelawar. Nah, mekanisme ini rentan terganggu oleh polusi cahaya dan perubahan iklim. Studi lapangan di Bukit Kasang, Sumatera Barat mencatat keberadaan 10 ordo serangga malam dengan 44 morfospesies didominasi oleh Hymenoptera dan Coleoptera dengan variasi komposisi sesuai tipe habitat seperti area terbuka, tepi kebun, dan perkebunan karet. Nah, kesimpulannya adalah aroma bunga berperan penting dalam menarik penyerbuk malam melalui senyawa volatil yang membantu ngengat dan kelelawar menuju sumber nektar, sehingga penyerbukan berlangsung efektif. Sinkronisasi waktu mekar dengan aktivitas penyerbuk juga meningkatkan peluang keberhasilan penyerbukan. Kedua strategi itulah yang merupakan hasil seleksi alam yang membentuk hubungan evolusioner antara tumbuhan dan penyerbuknya serta berperan penting dalam menjaga keanekaragaman hayati hutan hujan tropis di Sumatera.